Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Umi, tadi kita sudah melaksanakan video call atau video pembelajaran melalui tatap muka. Nah, dari video call ya, dari WhatsApp. Nah, untuk bagi anak-anak Umi tadi yang tidak mendengar atau koneksi jaringannya buruk, di sini Umi akan ulangi lagi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Menurut Hendrik L. Bloom halaman 81 ada 4 faktor. Yang pertama apa? Tadi sudah kita baca ya. Yang pertama adalah faktor perilaku. Faktor perilaku ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan atau yang bisa mempengaruhi kesehatan. Ini adalah faktor yang paling dominan. Misalnya apa? Faktor perilaku ini. Perilaku itu kan artinya kebiasaannya. Nah, kebiasaan buruk yang bisa mempengaruhi kesehatan kamu. Contohnya apa? Makan. Sebelum makan kita tidak mencuci tangan. Kamu mungkin lupa atau kamu mungkin tidak sadar kamu telah memegang sesuatu atau barang-barang yang mungkin saja di barang tersebut ada virus atau kotorannya. Nah, ketika kamu makan, kamu sakit perut karena tidak tahu begitu banyak virus yang ada di tangan kamu. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan pencernaan kamu. Nah, yang kedua apa? Misalnya sebelum tidur tidak menggosok gigi. Mungkin saja kamu sebelum tidur makan makanan yang manis gitu kan, makan makanan yang bisa menyebabkan kerusakan pada mulut atau pada gigi kamu. Nah, ini juga kan mempengaruhi kesehatan kamu kan, kebiasaan buruk tadi itu faktor perilakunya. Nah, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga paling dominan berdampak kepada kesehatan kamu. Yang pertama apa? Lingkungan yang tidak baik gitu. Lingkungan yang tidak baik untuk kesehatan kamu, baik di lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah. Misalnya kalau di sekolah apa? Kamu males nih bawa banyak bukunya ke rumah, kamu tumpuk-tumpuk bukunya di laci, pastilah banyak nyamuk, bersaranglah nyamuknya di situ. Ketika kamu ambil bukunya dari laci, banyaklah keluar nyamuknya kan. Nah, kamu gatal digigit nyamuk. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan kamu gitu. Bisa saja nyamuknya itu demam berdarah gitu, nyamuk demam berdarah. Ini juga kan mempengaruhi kesehatan kamu gitu. Nah, kalau misalnya di rumah apa? Faktor lingkungan, mungkin saja kamu melewati asap kendaraan atau mungkin saja orang-orang yang di sekitar kamu itu merokok. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan apa? Kesehatan pencernaan, pernapasan kamu, batuklah kamu seperti itu. Nah, yang ketiga adalah faktor pelayanan kesehatan. Faktor pelayanan kesehatan ini apa, Umi? Maksudnya kenapa? Ini juga salah satu faktor pendukung ya. Tapi kalau yang perilaku sama lingkungan itu tadi udah pasti. Ketika lingkungan tidak baik, otomatis akan mempengaruhi kesehatan kamu. Nah, faktor kebiasaan atau perilaku juga akan mempengaruhi. Nah, kalau ini biasanya faktor pendukung, tapi juga bagian dari salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia atau kesehatan pada diri kita, pada tubuh kita. Nah, apa ini misalnya? Misalnya kita tinggal di suatu desa yang kurang fasilitas kesehatannya, misalnya klinik atau rumah sakit, alat-alatnya tidak terlalu banyak gitu. Ketika kita sakit, kita mau berobat yang tadinya kita akan jadi baik, kita malah makin sakit, tidak dapat pertolongan pertamanya. Misalnya kita ini sesak napas kan, tiba-tiba kita mau ke rumah sakit, tiba-tiba di rumah sakitnya itu nggak ada oksigennya. Itu kan alat untuk membantu pernapasan kita. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan kamu. Dan yang keempat adalah faktor keturunan. Faktor keturunan ini kayak mana, Umi? Maksudnya adalah faktor yang biasanya orang tua kamu punya sakit itu tuh. Misalnya Umi, orang tua saya tuh sering kali kalau misalnya sakit tuh sesak gitu kan. Nah, kamu mungkin bisa juga mempunyai penyakit itu nanti ketika besar, tapi tidak semuanya. Nah, itu biasanya hanya beberapa aja gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab yang mempengaruhi kesehatan. Seperti itu ya. Nah, sekarang tugas kamu adalah mencatat kembali apa yang udah Umi bilang, merangkum kembali apa yang udah Umi bilang. Nah, ini bagi yang tidak mendengar tadi ya, tapi juga ini salah satu tambahan kan, mungkin kamu lupa gitu. Nah, kami bisa ulang video Umi. Terima kasih anak-anak Umi, kita doakan semoga di semester 2 nanti kita bisa tatap muka kembali belajar seperti semula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.